Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Alfianisa dari kelas MJ203 PJJ Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu tentang emotional intelligence. Baik, sebelum kita lebih lanjut memaparkan materi terkait emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan apa sih kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri, serta mengenali dan memengaruhi emosi orang-orang di sekitar kita. Nah, istilah ini pertama kali diciptakan pada tahun 1990 oleh peneliti John Mayer dan Peter Salovey. Namun kemudian dipopulerkan oleh salah satu ahli psikologi yaitu Daniel Goleman. Nah, kebanyakan dari kita atau masyarakat kita itu lebih aware terhadap kecerdasan intelektual. Namun, kecerdasan emosional ini tidak kalah pentingnya. Di sini saya juga akan memaparkan atau menjelaskan dari banyaknya keuntungan ketika kita memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Saya di sini akan hanya menyampaikan 6 contoh atau 6 keuntungan ketika kita memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Yang pertama yaitu hubungan interpersonal. Emotional quotient atau kecerdasan emosional membantu dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan harmonis, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, serta berempati terhadap orang lain, memperkuat interaksi sosial, dan mengurangi konflik. Yaitu jadi ketika kita memiliki emosional yang tinggi, ya, hubungan kita dengan orang lain itu terjaga dengan baik karena kita bisa mengurangi konflik dengan orang lain, kita bisa memperkuat interaksi sosial dengan orang lain, serta kita bisa berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua yaitu pribadi. Nah, individu dengan emotional change yang tinggi cenderung memiliki kesejahteraan emosional yang lebih baik, mengelola stres dengan efektif, dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap tekanan hidup. Nah, maksud dari kesejahteraan pribadi ini, orang yang memiliki emosional yang tinggi, dia dapat mengelola stres yang sedang dia rasakan, dan ketika dia stres bisa mengendalikannya dengan efektif, serta ketika dia sedang menghadapi suatu masalah, dia bisa menghadapi masalah tersebut dengan mengelolanya dengan baik, jadi tidak mengalami stres yang berkelanjutan dan itu sangat baik bagi kesejahteraan pribadinya. Yang ketiga dalam aspek kinerja kerja. Emotional quotient berkontribusi pada efektivitas kerja dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan masalah. Karyawan yang memiliki EQ yang tinggi seringkali lebih baik dalam memimpin, memotivasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, dalam aspek kinerja kerja ini, orang dengan emosional yang tinggi mudah beradaptasi, dia juga bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan bisa beradaptasi dengan tim. Yang keempat, yaitu dalam aspek pengambilan keputusan. Kemampuan untuk mengelola emosi dan memahami perasaan sendiri serta orang lain membantu dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan bijaksana, serta menghindari keputusan impulsif atau emosional. Jadi dia dapat mengendalikan emosi dia. Jadi ketika dia akan mengambil keputusan, dia emang sudah memikirkannya dengan matang-matang. Dan itu dalam aspek kepemimpinan. Pemimpin dengan emotional quotient yang tinggi dapat memotivasi tim, mengelola konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Mereka mampu memahami dan mengatasi kebutuhan emosi anggota tim dengan lebih baik.
Nah, yang keenam dalam aspek membangun diri. Emotional quotient mendukung perkembangan diri dengan meningkatkan kesadaran diri, pengelolaan diri, dan keterampilan sosial yang semuanya penting untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional membantu individu berfungsi lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, dari hubungan pribadi hingga kinerja profesional, serta dalam pengelolaan stres dan kesehatan mental. Nah, saya sudah menjelaskan terkait 6 keuntungan orang memiliki emosional yang tinggi dari banyaknya keuntungan-keuntungan lain ketika kita memiliki emosional intelijensi yang tinggi. Nah, di samping itu, saya juga akan menjelaskan 4 komponen penting eh, kecerdasan emosional. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri, serta memahami bagaimana emosi mempengaruhi pikiran dan perilaku. Ini mencakup pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi, serta kesadaran terhadap dampak emosi pada orang lain. Jadi self awareness ini kita lebih sadar terhadap kekurangan kita tuh apa sih, kelemahan, kekuatan dan kelemahan. Jadi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Ketika kita sudah tahu kelemahan dalam diri kita bisa memperbaiki kelemahan tersebut. Manajemen atau manajemen diri, kemampuan untuk mengendalikan dan mengekspresikan emosi secara sehat dan produktif. Ini meliputi mengelola stres, mengendalikan impuls, dan beradaptasi dengan perubahan. Pengelolaan diri mencakup kemampuan untuk tetap tenang dan berfokus dalam situasi yang menekan. Jadi ketika orang sudah bisa melakukan manajemen diri, keadaan genting pun dia tetap tenang dalam pengambilan keputusan ataupun dalam situasi yang mendesak. Nah, poin ketiga yaitu social awareness atau kesadaran sosial. Nah, kecerdasan emosional yang berkaitan dengan pemahaman dan pengenalan terhadap dinamika sosial serta emosi orang lain. Seperti kita berempati kepada orang lain, memahami dan merasakan perasaan serta perspektif orang lain. Social awareness ini jadi kita bisa lebih berempati kepada orang lain ketika ada orang lain yang sudah bercerita kepada kita bisa ikut merasakan berada di posisi orang tersebut. Jadi kesadaran kesadaran sosial kita itu lebih tinggi dengan cara kita berempati terhadap seseorang. Yang keempat yaitu relationship management atau manajemen hubungan, kemampuan untuk mengelola dan memelihara hubungan interpersonal dengan efektif, seperti kemampuan berhubungan atau berinteraksi dengan dunia luar, dengan contohnya dengan orang tua, rekan kerja, teman sekelas, ataupun dengan pasangan kita. Nah, manajemen hubungan yang baik mendukung interaksi sosial yang produktif dan harmonis. Ketika manajemen hubungan kita baik, kita akan memiliki banyak rekan-rekan atau kita karena hubungan kita dengan orang lain itu hubungan sehat dan hubungan harmonis. Oke, poin selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait ciri-ciri kecerdasan emosional yang tinggi dan ciri-ciri kecerdasan emosional yang rendah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Yang pertama, yaitu mampu mengendalikan perasaan marah. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi, ketika dia marah, dia bisa mengendalikan emosi yang dia rasakan, tidak melampiaskannya kepada orang lain dengan cara memaki orang lain atau me- melampiaskannya kepada orang lain ataupun dia tidak melampiaskan rasa marah itu dengan menyakiti diri sendiri. Jadi dia cenderung mampu mengendalikan perasaan marah tersebut. Yang kedua, yaitu tidak agresif dan memiliki kesabaran. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung sabar karena mereka tahu kapan mereka harus berbicara, kapan mereka harus marah, dan
kapan mereka harus bertindak tetap tenang. Nah, yang ketiga yaitu memikirkan akibat sebelum bertindak. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memikirkan akibat dulu sebelum mereka bertindak. Jadi ketika mereka akan marah atau melampiaskan amarah tersebut, mereka akan berpikir terlebih dahulu efeknya ke depannya apa sih ketika mereka meluapkan amarah tersebut kepada orang lain ataupun kepada dirinya sendiri. Nah, yang keempat yaitu menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain. Dia cenderung bisa mengenali emosi yang sedang dia rasakan atau emosi sekitarnya dia rasakan. Dengan cara seperti itu, dia bisa lebih mengendalikan diri atau berempati kepada orang lain. Yang kelima, dapat berempati kepada orang lain seperti yang tadi saya jelaskan juga di poin keempat, yaitu dia bisa mengenali diri sendiri dan juga orang lain, yaitu poinnya berempati kepada orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas juga ciri-ciri kecerdasan emosional yang rendah. Yang pertama, berbanding terbalik, yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibat. Orang dengan kecerdasan emosional yang rendah itu cenderung bertindak terlebih dahulu tanpa memikirkan akibat ke depannya seperti apa. Contohnya, ketika marah, dia misalnya melampiaskan kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri tanpa berpikir misalnya ketika dia meluapkan kepada orang lain, akibat untuk orang lainnya itu apa sih? Misalnya orang lainnya bisa memiliki trauma kah atau dampak terhadap diri sendirinya pun, yaitu dia bisa dijauhi oleh orang-orang sekitar karena orang-orang sekitar mengenal dirinya yaitu bersumbu pendek atau pemarah. Nah, ini berkaitan juga yaitu ciri-ciri orang dengan emosional kecerdasan yang rendah cenderung pemarah, bersumbu pendek. Jadi dia akan meluapkan emosi dia dengan terang-terangan. Oke, yang poin ketiga yaitu bertindak agresif dan tidak sabaran. Kebalikan dengan orang yang memiliki emosional yang tinggi, yaitu dia tahu dan dia sabar ketika dia tahu ketika dia harus berbicara tuh kapan dan bersikap tenang dan dia tahu harus marah tuh di momen apa. Tapi orang dengan ciri-ciri kecerdasan emosional yang rendah, dia sangat bertindak agresif dan tidak sabaran, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas. Nah, kenapa berpengaruh terhadap tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas? Karena orang dengan kecerdasan emosional yang rendah itu belum tentu mengenali diri sendiri atau perasaan diri. Jadi dia belum tahu tujuan dia ke depannya itu apa. Jadi tidak bisa memplanning ke depannya dia harus ngapain dan bertindak seperti apa. Yang terakhir atau yang kelima, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif. Oke, di sini saya juga akan mengupas tentang cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, melatih kesadaran diri. Contohnya dengan merefleksikan diri, meluangkan waktu untuk merenung. Yang kedua yaitu melatih empati dengan mencoba menempatkan diri pada posisi orang lain untuk memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Jadi contohnya ketika ada orang lain yang bercerita kepada kita, kita mencoba untuk menempatkan diri pada posisi mereka dan memahami apa yang sedang mereka rasakan. Yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik. Itu berarti menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif atau mendorong pengembangan. Oke, di sini juga saya akan terkait kesimpulan materi yang saya sampaikan, yaitu IQ atau Intelligence Quotient dan Emotional Quotient, keduanya memiliki peran penting, tetapi dalam konteks yang berbeda. IQ seringkali terkait dengan kemampuan kognitif dan penyelesaian masalah, sedangkan EQ atau emotional quotient berkaitan dengan kemampuan untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan umum. Nah, keduanya penting untuk kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.
IQ dapat membantu dalam pemecahan masalah dan penguasaan keterampilan teknis, sementara EQ lebih berperan dalam interaksi sosial, kepemimpinan, dan manajemen konflik. Dalam banyak kasus, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan berempati kepada orang lain bisa sangat menentukan kesuksesan, bahkan lebih dari sekedar kemampuan intelektual. Baik, demikian pemaparan materi tentang emotional intelligence yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ataupun segi penyampaian materi dan materi yang disampaikan masih banyak kekurangan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.